Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Sriwijaya dengan NIM 2022010092, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini saya akan meresum materi Pancasila semester 1 yang diampu oleh Ibu Pamungkas Tia Mulyani. Ada 12 materi pada mata kuliah Pancasila di semester 1 ini. Yang pertama adalah materi Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang A, era pra-kemerdekaan, B, era kemerdekaan, C, era Orde Lama, D, era Orde Baru, dan E, era reformasi. Lalu materi yang kedua masih lanjutan dari materi yang pertama, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ada era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, hubungan Pancasila dengan UUD tahun 1945. Yang B, penjabaran Pancasila dalam UUD Negara Republik Indonesia. Yang C, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Lalu materi keempat adalah Pancasila sebagai ideologi negara, pengertian ideologi, Pancasila dan ideologi dunia, lalu Pancasila dan agama. Selanjutnya materi yang kelima yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada pengertian filsafat, filsafat Pancasila, dan hakikat sila-sila Pancasila. Selanjutnya yang keenam yaitu materi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu ada pengertian etika dan etika Pancasila. Selanjutnya materi ketujuh yaitu Pancasila sebagai solusi problem korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Materi ke-8 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, ada nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, dan ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam materi 9 ini, kita akan membahas sila pertama Pancasila dalam hubungannya dengan prinsip pembangunan manusia seutuhnya. Pada materi 10, yaitu Pancasila dan implementasinya, kita akan membahas sila kedua sebagai usaha untuk tidak memperalat manusia sebagai faktor produksi. Lalu sila ketiga menekankan kepentingan nasional yang harus didahulukan. Selanjutnya materi ke-11 yaitu Pancasila dan implementasinya. Di sini kita akan membahas sila keempat dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan, pekerja, dan dalam perusahaan. Contoh penerapan sila keempat. Lalu yang materi ke-12 yaitu Pancasila dan implementasinya. Di sini kita akan membahas sila kelima yang mengacu pada tujuan organisasi secara maksimal dan mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas resumnya, yaitu materi pertama Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada era prakemerdekaan, yang pertama ada zaman Kerajaan Kutai Kertanegara. Pada masa Kerajaan Kutai, masyarakat Kutailah yang pertama membuka zaman sejarah Indonesia dan menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan. Yang kedua pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Jadi pada Kerajaan Sriwijaya, bangsa Indonesia telah merintis gagasan bernegara yang adil dan makmur. Konsep keadilan dan kemakmuran merupakan konsep politik ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, karena keadilan harus menciptakan kemakmuran yang harus dirasakan dengan adil oleh masyarakat. Yang ketiga, zaman Kerajaan Majapahit. Penerapan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perjuangan bangsa, yakni anti penjajahan. Yang keempat, zaman penjajahan. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme.
Yang kelima, zaman kebangkitan nasional. Pemerintah membuka sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan barat yang menghasilkan golongan cerdik, pandai yang kemudian hari memegang penting di bidang politik. Selanjutnya yaitu B. Era kemerdekaan. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Pada masa ini, pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa kejayaannya. Akan tetapi, Pancasila mengalami masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada akhirnya sistem ini seakan-akan mengkhianati nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada masa Presiden Soeharto, kemudian Pancasila menjadi Corvalus, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung pada Pancasila itu sendiri. Akhirnya, pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga saat ini. C. Era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Akan tetapi, dua pandangan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden. D. Era Orde Baru. Jadi di sini pemerintah dianggap menunggangi Pancasila karena mereka menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Akan tetapi, di samping hal tersebut, terdapat penanaman nilai-nilai Pancasila di Orde Baru dan juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. E. Era Reformasi. Jadi, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, era prakemerdekaan. Jadi, dimulai dari sejarah awal latar belakangnya terbentuk Pancasila, yaitu dimulai ketika Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan soal dasar ideologi negara dalam rapat BPUPKI. Ada beberapa usulan daripada Founding Fathers pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua yaitu Pancasila era kemerdekaan. Ada perdebatan terkait sila pertama pada Piagam Jakarta. Oleh karena itu, dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan untuk melakukan perubahan sila pertama, yang saat ini dikenal seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pancasila era Orde Lama. Terdapat dekret presiden yang berisi yaitu pembubaran konstituante Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat yaitu Pancasila era Orde Baru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kelebihannya seperti masyarakat yang diwajibkan untuk sekolah, terdapat program swasembada, pangan terlaksana dengan baik, stabilitas keamanan meningkat, rencana pembangunan 5 tahun dapat terrealisasi. Kelemahannya yaitu melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, merebaknya KKN, adanya penindasan ideologis, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, adanya perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi. 5. Era reformasi.
Penerapan Pancasila sebelum reformasi, yaitu 1998 mengalami berbagai cobaan, misalnya munculnya pemberontakan di era Orde Lama, atau penyalahgunaan Pancasila atas nama kekuasaan pada rezim Orde Baru. Penerapan Pancasila juga terhalang banyak godaan. Berakhir dengan Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia. Materi 3, Pancasila sebagai dasar negara. A. Hubungan Pancasila dengan UUD tahun 1945. Penjabaran nilai-nilai tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dimuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada batang tubuh UUD 1945 mengandung nilai kemanusiaan terutama pada pasal-pasal yang terkait dengan hubungannya luar negeri dan penjaminan atas hak asasi manusia. B. Penjabaran Pancasila dalam UUD Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tidak bersifat statis, yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ketiga bentuk pandangan hidup itu terus berinteraksi secara timbal balik. Selalu ada benang merah yang tidak boleh putus antara ketiganya. C. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan Hankam. 1. Implementasinya yaitu pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa yang berhak menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UUD sebagai warga negara. Materi 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih pengertian ideologi? Istilah ideologi itu mempunyai banyak arti. Akan tetapi dalam hubungannya dengan negara yang dimaksud adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis, yang menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. B. Pancasila dan ideologi dunia. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Adapun macam-macam ideologi di dunia yaitu yang pertama liberalisme. Dalam paham liberalisme terdapat 3 nilai pokok yaitu life, liberty, dan property. Kedua, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di dunia di mana sektor industri perdagangan dan alat-alat produksi dikontrol oleh pihak private atau sektor swasta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 3. Komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang makmur. Keempat, konservatisme merupakan suatu paham yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. 5. Sosialisme adalah paham untuk bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dalam membatasi milik perseorangan. 6. Nasionalisme. Beberapa bentuk nasionalisme yaitu nasionalis kewarganegaraan, nasionalis etnis, nasionalis romantik. 7. Fasisme adalah ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupan dimulai dari politik, budaya, ekonomi, dan hal lainnya. 8. Demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Macam-macam ideologi demokrasi antara lain demokrasi Pancasila yang merupakan ideologi yang dianut oleh satu negara yaitu Indonesia. Demokrasi Kristen yaitu suatu tatanan negara yang menerapkan demokrasi berdasarkan asas agama Kristen. Demokrasi Islam yaitu merupakan suatu tatanan negara yang merupakan demokrasi berdasarkan asas agama Islam. C. Pancasila dan agama. Hubungan negara dan agama menurut NKRI yaitu negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Negara adalah hak
hakikat merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Materi 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dari bahasa Inggris, filosofi, dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan suatu kebijaksanaan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. B. Pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers. C. Hakikat sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Sila kedua yaitu manusia terdiri dari 3 bagian. Sila ketiga yaitu rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Sila keempat yaitu penjumlahan manusia-manusia, semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Sila kelima yaitu berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik secara materi maupun spiritual. Materi keenam yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika termasuk kelompok filsafat praktis yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. B. Hubungan nilai, norma, dan fakta. Nilai, norma, dan etika tidak dapat dipisahkan dengan prinsip dasar nilai yang dianut dalam masyarakat. C. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. A. Nilai dasar memiliki sifat abstrak. B. Nilai instrumental, yaitu merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. C. Nilai praksis, yaitu nilai yang pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. D. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, etika dan moral bagi manusia dalam kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan senantiasa bersifat relasional. Hal ini berarti bahwa etika serta moral yang terkandung dalam Pancasila tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi, namun secara relasional senantiasa dalam hubungannya dengan yang lain. Materi 7, Pancasila sebagai solusi problem korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. A. Pancasila sebagai solusi dari problem korupsi. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut di dalam diri masyarakat. Nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. B. Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan, manusia harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanah Tuhan, yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak, dan memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. 3. Pancasila sebagai solusi dari problem dekadensi moral. Setiap masyarakat harus memiliki jiwa Pancasila, harus diwujudkan, diamalkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi 8, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. A. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri.
B. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai ketuhanan Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. C. Nilai kemanusiaan sebagai pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan berteknologi haruslah beradab dan bermoral. D. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai nilai persatuan dapat mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. F. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Materi 9, yaitu Pancasila dan implementasinya. Sila pertama Pancasila dalam hubungannya dengan prinsip pembangunan manusia yang seutuhnya. A. Implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. B. Sila pertama Pancasila dalam hubungannya dengan prinsip pembangunan manusia seutuhnya. Fungsinya sebagai penuntun pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan nasional. Untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya diperlukan suatu upaya untuk mewujudkan, yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional. C. Nilai-nilai Pancasila dalam Al-Quran. Pada sila pertama, dalam bahasa seorang Muslim, sila ini berarti tauhid, mengesahkan Tuhan dan tidak menyekutukannya. Materi 10, Pancasila dan implementasinya, sila 2 dan sila 3. A. Sila kedua sebagai usaha untuk tidak memperalat manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung makna, yaitu warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, adalah manusia yang memiliki kedudukan, derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. B. Sila ketiga menekankan kepentingan nasional yang harus didahulukan. Arti dan makna sila persatuan Indonesia yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan, menumbuhkan rasa senasib dan penanggungan. Materi 11, Pancasila dan implementasinya dalam sila keempat. A. Sila keempat dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan pekerja dalam perusahaan. Dimensi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah perusahaan mengutamakan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. B. Contoh implementasi sila keempat. Membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor, menerima kekalahan dengan ikhlas, berani mengungkapkan kesalahan, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas, memiliki sikap saling berbagi ilmu maupun hal-hal positif lainnya. Materi ke-12 yaitu Pancasila dan implementasinya dalam sila kelima. A. Sila kelima mengacu pada tujuan organisasi secara maksimal dan mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. Masyarakat Indonesia yang heterogen dengan segala keragaman budaya dan kepercayaan juga mengharuskan kita untuk tetap menghargai masing-masing agama dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. B. Contoh penerapan sila kelima. Yang pertama, menjunjung semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Keempat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kelima, mengikuti kerja bakti yang ditetapkan di lingkungan.
6. Membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan. 7. Tidak bergaya hidup mewah dan tidak boros yang mencerminkan ketidakadilan sosial dari diri pada orang lain. Demikian resume yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.